Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang asuhan keperawatan stroke yang disusun oleh kelompok yang bernama Dia Ramadan Islamiati, Dwi Anggraini, Eka Wisnuwanandi, Erlin Rahmawati, Farida Ainur Rahmah, Kurniasari, saya sendiri Lutfian Rasna Rahmatika, Lufita Reza, Muhammad Rahman Hakim, Nadia Ekawati, pemateri, Nevia Wardah, dan Tania Nur Wahyuni. Baik, selanjutnya akan saya persilakan untuk materi Nadia Ekawati. Baik, terima kasih Lutfiah. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang asuhan keperawatan stroke. Next slide. Sebentar, Nat. Kenapa Lupita? Gak mau digeser, Bu. Nggak mau digeser? Terkebiasaan yang begini. Nggak boleh, kebiasaan jelek dipertahankan. Sinyalnya, Bu. Berarti kamu kalau mau kuliah, cari sinyal. Beli laptop tuh sama sinyalnya. Ayo, udah bisa tuh. Di sini ada definisi dari stroke. Neng, langsung aja Neng ke kasus. Kan ini mah udah dibahas kemarin. Langsung aja, kasusnya. Baik, Bu. Gitu. Di sini ada kasus dari stroke pada tanggal 23 November 2021. Pasien rujukan berinisial Nyonya Y berusia 47 tahun masuk ke ruangan IGD RSUD Pasar Rebo. Ia merupakan rujukan dari Puskesmas Salaman. Ia dibawa oleh warga sekitar karena tidak sadarkan diri saat di jalan. Sesampainya di rumah sakit, ia telah siuman, dan pasien mengatakan kepalanya pusing dan badannya juga lemas. Setelah siuman, pasien mengeluh sulit menggerakkan lengan kanan dan kaki kanan. Pasien mengatakan penglihatannya kabur. Dari IGD, Nyonya Y dipindahkan ke ruangan unit stroke untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Pada saat dilakukan pengkajian, ditemukan tanda-tanda vital, tekanan darahnya 160/90, air asah, respirasinya 22 kali per menit, suhunya 36 derajat, dan nadi 64 kali per menit. Di sini ada pengkajiannya, identitas pasien atau identitas keluarga pasien. Inisial pasien yaitu Nyonya Y, umurnya 47 tahun, pendidikan terakhirnya SD, agamanya Islam, sukunya Indonesia, status perkawinannya sudah kawin, alamatnya Jalan Kenanga 2, Gang Dolang 1. Pekerjaannya wira swasta, diagnosa medisnya stroke hemoragik. Tanggal masuk tanggal 23 bulan 11 tahun 2021. Berat badan sebelum sakit itu 67 kilo, setelah sakit 63 kilo. Identitas penanggung jawabnya itu Tuan H, umurnya 49 tahun, pendidikan terakhirnya SD, agamanya Islam, suku Indonesia, hubungan dengan kliennya itu suami. Pekerjaannya buruh, alamatnya sama, Jalan Kenanga 2, Gang Dolang 1. Di sini ada pemeriksaan fisiknya, tanda-tanda vitalnya, tekanan nadinya 160/90, air raksa, respirasinya 22 kali per menit, suhunya 36 derajat, dan nadinya 64 kali per menit. Selanjutnya ada analisa datanya. Data subjektif, pasien mengatakan kepalanya pusing. Lalu pasien mengatakan badannya lemas. Pasien juga mengatakan penglihatannya
kabur. Data objektifnya, pasien mengalami penurunan kesadaran, tanda-tanda vitalnya yaitu tekanan darahnya 160/90 eraksa, respirasinya 22 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, nadinya 64 kali per menit. Pasien mengalami kesulitan berbicara dengan bibir. Etiologinya, hipertensi, masalahnya resiko perfusi cerebral tidak efektif. Selanjutnya, diagnosa. Oke, terus lanjut. Data subjektifnya, pasien mengeluh sakit menggerakkan lengan kanan dan kaki kanan. Data objektifnya, pasien mengalami kelemahan pada ekstremitas kanan. Pasien hanya bisa beraktivitas di tempat tidur, kemampuan pergerakan sendinya pasiennya terbatas. Lalu etiologinya gangguan neuromuskular. Masalahnya itu gangguan mobilitas fisik. Diagnosa keperawatannya itu ada 2. Yang pertama, risiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan hipertensi ditandai dengan pasien mengatakan kepalanya pusing. Yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular ditandai dengan pasien mengalami kelemahan pada ekstremitas kanan. Nah, di sini ada intervensi. Diagnosa yang pertama itu risiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan hipertensi ditandai dengan pasien mengatakan kepalanya pusing. Tujuan dan kriteria hasilnya, perfusi cerebral. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, diharapkan perfusi cerebral dapat efektif kembali dengan kriteria hasil. Yang pertama, tingkat kesadarannya meningkat atau komposmetis, keluhan sakit kepalanya menurun, tanda-tanda vitalnya normal, dan tidak ada tanda-tanda PTK. Intervensinya, manajemen peningkatan tekanan intrakranial, observasinya yang itu ada identifikasi penyebab peningkatan TK-nya, misalnya lesi, gangguan metabolisme, edema cerebral. Yang kedua, ada monitor tanda atau gejala peningkatan TK. Misalnya tekanan darah meningkat, tekanan nadi melebar, bradikardia, pola napas irreguler, dan kesadarannya menurun. Selanjutnya, monitor CVP jika perlu, monitor ECP jika tersedia, monitor CCP. Selanjutnya, rasionalnya. Yang pertama ada agar mengetahui penyebab dari peningkatan tekanan intrakranial. Yang kedua, memantau keadaan pasien apabila mengalami peningkatan TK. Yang ketiga, agar pasien lebih nyaman dan tenang. Dan yang keempat, agar suhu tubuh tetap stabil. Yang kedua, dari diagnosa gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular ditandai dengan pasien mengalami kelemahan pada ekstremitas kanan. Tujuan dan kriteria hasilnya di sini ngambil dari mobilitas fisik. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan gangguan mobilitas fisik tidak dapat teratasi dengan kriteria hasil, yaitu yang pertama, pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, gerakan terbatas menurun, kelemahan fisiknya menurun. Intervensinya itu dari dukungan mobilisasi. Observasinya itu ada, yang pertama, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Yang kedua, identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. Yang ketiga, monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi. Yang keempat, monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Nah, rasionalnya itu, Luvita belum.
Rasional itu untuk mengetahui keluhan pasien, untuk mengetahui pergerakan fisik pasien, memantau frekuensi jantung dan tekanan darah, memantau keadaan umum, agar pasien dapat melakukan pergerakan atau aktivitas, lalu agar pasien tidak merasa sendiri karena mendapat dukungan keluarga, dan untuk mengetahui tujuan dan prosedur mobilisasi. Intervensi selanjutnya ada terapeutik. Yang pertama, fasilitas aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, misalnya pagar, tempat tidur. Yang kedua, fasilitasi melakukan pergerakan. Yang ketiga, melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Selanjutnya ada edukasi. Yang pertama, jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi. Yang kedua, anjurkan melakukan mobilisasi dini. Yang ketiga, ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Misalnya itu duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi. Selanjutnya ada implementasi. Dari diagnosa yang pertama, risiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan hipertensi ditandai dengan pasien mengatakan kepalanya pusing. Pada tanggal 24 November 2021, jam 7 sampai jam 8, di implementasi ada observasi mengidentifikasi penyebab peningkatan. Misalnya lesi, gangguan metabolisme, edema cerebral. Memonitor tanda atau gejala peningkatan TK, misalnya tekanan darah meningkat, tekanan nadi melebar, bradikardia, pola napas irreguler, kesadaran menurun. Selanjutnya, monitor CVP jika perlu, monitor ICP jika tersedia, dan monitor CPP. Terapeutiknya, meminimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang. Yang kedua, memberikan posisi semifokular. Yang ketiga, menghindarkan pemberian cairan hipotonik. Yang keempat, mempertahankan suhu tubuh normal. Di sini ada kolaborasinya, yaitu mengkolaborasi pemberian sedasi dan antikonvulsan jika perlu. Yang kedua, dari diagnosa gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskuler ditandai dengan pasien mengalami kelemahan pada ekstremitas kanan. Pada tanggal 24 November 2021, jamnya jam 9 sampai jam 10, implementasinya dari observasinya itu yaitu mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan, memonitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi. Yang keempat, memonitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Terapeutiknya itu, yang pertama, memfasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, misalnya pagar tempat tidur. Lalu, memfasilitasi melakukan pergerakan. Yang ketiga, melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Nah, di sini ada edukasi, menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi, menganjurkan melakukan mobilisasi dini, mengajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Misalnya itu duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, dan pindah dari tempat tidur ke kursi. Lalu ada evaluasi. Dari diagnosa yang pertama, resiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan hipertensi ditandai dengan pasien mengatakan kepalanya pusing. Pada tanggal 26 November 2021, pada pukul 8, evaluasinya itu hasilnya pasien mengatakan sudah tidak pusing lagi. Lalu pasien mengatakan sudah tidak lemas. Nah, O-nya, tingkat kesadarannya komposmetis, tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 130/70 air raksa, respirasinya 20 kali per menit, suhunya 36 derajat, dan nadinya 70 kali per menit. Pasien mengalami kesulitan bicara. A-nya masalah teratasi sebagian, P-nya intervensinya dilanjutkan.
Lalu evaluasi yang kedua dari diagnosa yang kedua dengan gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular, ditandai dengan pasien mengalami kelemahan pada ekstremitas kanan. Pada tanggal 26 November 2021 pada pukul 9. S-nya pasien mengatakan sudah bisa menggerakkan ekstremitas kanan, O-nya pasien sudah bisa menggerakkan ekstremitas kanan, lalu aktivitas pasien hanya bisa di tempat tidur, gerakannya masih sedikit terbatas. A-nya masalah teratasi sebagian, P-nya intervensi dilanjutkan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Nadia Ekawati. Apakah ada yang ingin bertanya untuk teman-teman mengenai asuhan keperawatan stroke? Ayo, banyak tuh yang mau dibahas. Kalau Anda jeli memperhatikan betul, banyak yang dibahas. Iya. Ayo silakan. Kalau enggak nanti Ibu yang suruh jawab. Ibu yang tanya, audiens yang jawab. Ibu tunjuk. Anda bahas mulai dari yakin nggak bahwa ini pasiennya stroke? Kalau memang yakin, data apa yang menunjang bahwa pasiennya stroke? Ya, kemudian apa tandanya bahwa pasien mengalami stroke? Itu. Kemudian bagaimana kejadiannya sehingga kita bisa memperkirakan dari kejadian itu pasien ini stroke apa? Stroke hemoragika, stroke iskemika. Nah, kemudian dari hasil pengkajian, apa faktor resiko pasiennya? Kok pasiennya bisa mengalami stroke? Nah, itu kan banyak yang harus ditanya. Ayo, coba. Buka kasusnya, Neng. Ya. Hasil pengkajian yang lain kan tadi udah dibacain, kan? Ayo, silakan. Temennya yang mau nanya. Bu, siapa ini? Afifah. Afifah, mau tanya apa? Setiap orang akan saya tanya. Harus bertanya. Bu, Tegar mau nanya, Bu. Ya, Tegar. Tanya apa? Tegar, Ibu tanya dulu ke kamu. Kamu tukang cukur rambut deket nggak? Tukang cukur rambut dengan rumah kamu deket nggak? Deket, Bu. Deket. Nanti ke sana ya. Iya, Bu. Ini sudah cukur, Bu, tapi emang ini aja, Bu. Begini, Bu. Sebenarnya udah pendek, Bu, sini juga. Ya, modelnya berarti salah, Nek, Etong. Jadi Iya, saya Bu. manggilnya Neng. Ayo, Iya, Bu. Tegar. Iya, Tegar mau tanya apa? Kenapa kelompok ambil diagnosa risiko perfusi cerebral tidak efektif, Bu? Berhubungan dengan hipertensi ditandai dengan pasien mengadakan kepalanya pusing, Bu. Ya, oke. Jadi kenapa alasannya mengangkat diagnosa yang pertama ya? Oke. Iya, Bu. Ya, mau dijawab langsung apa gimana kelompok? Apakah kelompok boleh diskusi dulu, Bu? Ya, kelamaan. Ya udah sambil kamu diskusi, Afifah, ayo nanya, harus nanya Afifah. Iya Ibu, saya yang bertanya ke kelompok, mengapa pada intervensi terapeutik di diagnosa pertama berikan posisi semivolar? Nah, bukannya indikasi posisi semivolar itu untuk pasien yang mengalami gangguan pernafasan? Ya, oke, Afifah, bagus pertanyaannya. Lisda, silakan bertanya. Ya Bu, baik. Saya akan bertanya kepada kelompok 4 tentang apa saja kata kunci yang menjadi kriteria bahwa kasus tersebut masuk kepada kasus stroke. Oke. Jadi apa data-datanya bahwa pasien
dikatakan kasusnya stroke gitu ya. Ya, Bu. Oke, lanjut. Vika Lutfia. Yusrian. Ya, Ayo. Ibu. Vika, nanya apa Vika? Mau nanya bagaimana dengan cerita tentang terapi tusuk ujung jari yang dikatakan dapat mengeluarkan struk dari otak. Apakah benar adanya? Terima kasih. Di kasus ini tadi dibahas. Terapi tusuk jari tadi dibahas nggak? Di kasus. Vika? Ya, Vika, Ibu. tadi di kasusnya dibahas terapi tusuk jari. Dibahas, Bu. Dibahas. Ada di intervensi keberapa? Di intervensi diagnosis yang keberapa? Mana, Neng? Ada nggak? Mana? Kelompok? Bahas nggak tadi terapi tusuk jari? Mana? Enggak, Bu. Guys, si Pika ngedengar dari mana, Pika? Oh iya, Bu, enggak. Ih, si Pika mau deket ke ibu di teke. Atau nanyanya yang dibahas dulu. Ayo, yang dibahas dulu. Alia, Ayu, Kamil. Lah, ayo. Ya Bu, mau nanya. Tadi di slide ketiga kan ada stroke non hemoragik, dibagi lagi menjadi 2. Nah, stroke embolik dan stroke trombolik. Tolong jelaskan perbedaan stroke embolik dan stroke trombolik itu, Bu. Apa? Kelompok. Oke. Diah Safa. Diah Safa. Ayo tanya. Iya, Bu. Ya, kamu harus nanya. Nanya apa? Dari kasus stroke yang disampaikan kelompok 4. Belum ada. Yuk, balik ke kelompok. Silakan dijawab. Ini ada 1 dari Tegar, dari Afifah, dari Lisda, dari Vika dianulir. Kemudian terakhir dari siapa tadi? Alia ya? Iya, Bu. Ya. Ya, silakan kelompok 4. Jangan banyak diskusinya. Justru diskusinya di sini, Baik, di kelas besar. Baik, Ibu. Ini di stop share aja dulu. Biar Baik, Ibu bisa lihat. kelompok 4 silakan jawaban Yang pertanyaan. lain on kamera. Ibu nggak mau kameranya tutup. Ayo on kamera dulu. Yuk, silakan kelompok 4. Jawab mau. Baik, saya Kurniasari ingin menjawab pertanyaan dari Tegar. Pertanyaannya, kenapa kelompok ambil diagnosa risiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan hipertensi ditandai dengan pasien mengatakan kepalanya pusing? Jawabannya, kami mengambil diagnosa tersebut karena ada keluhan pasien mengatakan kepalanya pusing, badannya lemas, dan tekanan darahnya cukup tinggi, yaitu 160/90 mm air raksa. Gitu jawabannya, Tegar. Apakah bisa dipahami? Ya, cukup Kurnia, terima kasih. Sebentar. Sebelum kita lanjut ya. Ini pasiennya ceritanya kejadian stroke-nya kapan? Kasusnya tadi coba ditampilin. Kasusnya, Neng. Oke. Pada tanggal 23 November, pasien rujukan. Berarti rujukannya dia dari puskesmas, ya. Pasien Nyonya Y berusia 47 tahun, masuk ke ruang IGD, rujukan dari puskesmas. Ia dibawa oleh warga sekitar karena tidak sadarkan diri saat di jalan.
Sesampainya di rumah sakit, ia telah siuman dan pasien mengatakan kepalanya pusing. Badannya juga lemas setelah siuman. Pasien sulit menggerakkan tangan kaki. Oke, artinya pasien mengalami kejadian stroke-nya di hari yang sama. Ya, tuh. Di sini yang kurang, karena stroke-nya ini punya golden period. Ingat ya, stroke itu kan penanganannya ada golden period-nya kan. Nah, karena punya waktu golden period, maka pada saat pengkajian, nanti kalau Anda ketemu pasien beneran gitu, perlu ditanyakan pasiennya kejadian mengalami dianggap stroke-nya ya, mengalami gejala stroke-nya itu pada jam berapa. Sehingga kita bisa menghitung mulai dari serangan sampai dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan terapi itu berapa jam. Ya, untuk mengejar golden period. Nah, itu yang pertama. Jadi waktunya yang kurang seperti itu. Kalau kita lihat dari sini ceritanya, pasien dibawa oleh warga sekitar tidak sadarkan diri saat di jalan. Artinya di sini pasiennya sedang beraktivitas, benar nggak? Ya, kan nggak mungkin dia di jalan duduk-duduk gitu kan, nongkrong gitu kan, nggak mungkin. Pasti ada aktivitas yang dia lakukan, gitu. Jadi dia tidak sadarkan diri saat di jalan, kemungkinannya sedang beraktivitas. Ya, ciri dari stroke yang terjadi serangannya sedang aktivitas, biasanya stroke-nya hemoragik atau iskemik. Yang kemarin kita bahas. Hemoragik, Bu. Hemoragik. Jadi ada 3 ciri ya yang kita bisa bedakan. Stroke-nya hemoragik atau stroke-nya iskemik. Pertama dari kejadiannya. Kalau stroke-nya non-hemoragik atau stroke iskemik ya atau infak, itu biasanya terjadi pada saat pasien istirahat. Kalau stroke hemoragik biasanya terjadi pada saat pasien beraktivitas. Kedua, biasanya pasien stroke yang non-hemoragik, dia misalnya mengalami gejalanya itu tidak semakin bertambah berat. Jadi kalau dia cuman kelemahan pada tangan sampai kanannya tidak bisa digerakkan, ya udah gitu sampai di situ. Itu kalau untuk stroke non-hemoragik atau infak. Tapi kalau stroke hemoragik biasanya dia mulai dari pusing dulu gitu ya, kesemutan dulu, lemes dulu, penurunan kesadaran sampai pasiennya tidak mengalami mengalami penurunan kesadaran. Itu bedanya antara stroke iskemik dengan stroke hemoragik. Sehingga pada saat dibawa ke rumah sakit, biasanya pasiennya mengalami penurunan kesadaran untuk stroke hemoragik, stroke yang perdarahan gitu. Nah, kemudian jangan lupa dulu juga konsepnya. Penanganan stroke ya begitu dari mulai serangan sampai nanti pasien sembuh itu melalui 4 fase. Hiperakut, akut, subakut, rehab. Kalau kita lihat ceritanya ini pasien baru datang ke IGD gitu dikaji, artinya pasiennya masih dalam fase yang mana? Hiperakut, akut, subakut atau rehab? Hiperakut, Bu. Hiperakut. Nah, pada kondisi hiperakut, perhatikan kemarin, kita harus senantiasa memeriksakan hemodinamik. Gitu ya, hemodinamik pasien harus kita periksakan. Kenapa? Karena stroke, baik hemoragik maupun non-hemoragik, beresiko untuk meningkatkan tekanan intrakranial. Nah, kalau kita lihat tekanan intrakranialnya, coba. Ciri intrakranial mau naik kemarin apa aja? Tekanan darahnya naik, Bu. Tekanan darahnya naik, kemudian? Nadinya menurun. Nadinya menurun. Yang ketiga? Napasnya irregular. Sekarang kita lihat, tekanan darahnya naik nggak? Iya, Bu, naik di kasus. Naik, oke. Nadinya turun nggak?
Ini udah mulai mau turun 60, 64 turun ya. Nah, ini kalau kita lihat dari kejadiannya, pasien terjadi serangan saat di jalan, artinya sedang aktivitas. Coba kita lihat, ada nggak hasil CT scan-nya? Coba slide selanjutnya. Slide selanjutnya nih. Oke. Pemeriksaan hemodinamik. Nggak ada pemeriksaan. Kayaknya tadi saya lihat ada stroke ICH gitu ya. Atas ke atas nih. Jangan ke diagnosis. Nih, diagnosa medis stroke hemoragik intrakranial hemoragik ICH. Nah, artinya ini sudah cocok ya dengan kondisi pasien ya. Kejadiannya dia lagi di jalan, ya, kemudian pasien mengalami penurunan kesadaran, tapi anehnya begitu sampai rumah sakit dia bangun lagi. Nah, itu juga yang jarang ada pasien stroke mengalami penurunan kesadaran, tapi begitu sampai rumah sakit dia langsung siuman tanpa intervensi. Nah, itu sangat jarang sekali. Biasanya setelah dikasih obat-obatan baru gitu ya. Oke, jadi kalau dilihat dari kejadiannya, gitu ya, kemudian kondisi pasiennya, ini memang pasiennya mengalami stroke hemoragik. Nah, yang kita takutkan dari stroke hemoragik tadi kan intrakranialnya, ya, tekanan intrakranialnya meningkat. Kalau dilihat dari kasus, iya betul, ya, tekanan intrakranialnya mau meningkat karena tensinya sudah naik, nadinya sudah turun. Sebetulnya nafasnya bukan frekuensi saja ya, tapi iramanya irreguler. Itu udah mau naik tekanan intrakranialnya. Nah, kalau kondisi pasien seperti ini, apakah dia masih beresiko perfusi serebralnya terganggu? Ayo. Masih beresiko perfusi serebralnya terganggu enggak? Atau jangan-jangan pasien sudah terganggu diagnosis keperawatannya? Gimana Kurnia? Pendapatnya gimana Kurnia? Kurnia? Iya, Ibu. Ya, gimana menurut kamu? Berisiko perfusi serebral tidak efektif, Bu. Masih beresiko perfusi serebralnya tidak efektif. Kan tadi tanda-tanda tekanan intrakranialnya mau meningkat sudah ada tandanya. Pasiennya udah stroke ya? Pasiennya Iya, Bu. udah stroke belum? Udah Iya. stroke. Tahu dari mana pasiennya stroke? Ada hasil CT scan-nya nggak? Kasus di kelompok dikeluarkan ada CT scan-nya nggak? CT scan Nggak ada, kepala? Bu. Nggak ada. Tapi Iya. bagaimana dokter tahu bahwa pasien mengalami intrakranial hemoragik? Ini di slide nomor 8. Diagnosa medis stroke hemoragik, intrakranial hemoragik. Kira-kira medis tahu dari mana ya bahwa pasiennya mengalami stroke hemoragik? Dilihat dari apa ya? Bisa dilihat dengan mata nggak pakai alat, bisa? Bisa nggak? Nggak bisa ya, karena perdarahan itu kan ada di dalam kepala gitu. Ya, jadi kekurangan yang kedua, selain tadi kejadiannya jam berapa, karena kita mau menentukan golden period-nya, untuk memastikan 100% diagnosisnya bahwa pasien stroke,
itu yang harus dikeluarkan adalah data CT scan. Itu CT scan kepala harus ada sehingga nanti oh iya betul pasien ini stroke hemoragik nih atau stroke non hemoragik gitu. Ya. Jadi 2 tuh yang kurang datanya. Nah, pada saat pasien sudah mengalami stroke hemoragik, tekanan darahnya sudah naik, nadinya sudah turun, menurut Anda perfusi ke otaknya bermasalah nggak? Atau masih resiko? Resiko ini contohnya gini, misalnya faktor resiko dari pasien stroke adalah DM. DM pasiennya sudah 5 tahun. Selama 5 tahun itu dia tidak pernah mengendalikan gula darahnya. Sehingga gula darahnya menjadi kental. Karena kental, maka perfusi ke otaknya menurun. Tapi perfusinya belum menurun, beresiko perfusi otaknya menurun. Tapi kondisi pasien sekarang baik-baik saja, gitu. Perfusi otaknya belum menurun. Nah, itu yang kita bisa angkat. Diagnosisnya adalah resiko perfusi serebral tidak adekuat. Tapi kalau kondisi yang sekarang, pasiennya kan sudah stroke hemoragik, tensinya sudah naik, nadinya sudah turun. Nah, kalau gitu, kira-kira diagnosis keperawatannya apa? Anda punya buku SDKI? Punya, Bu. Silakan dibuka. Buka buku SDKI-nya. Lihat di daftar isi di bagian neurovaskuler. Daftar isi bagian neurovaskuler. Nah, apa diagnosis yang bisa kita pilih di situ? Untuk kondisi pasien yang sekarang, pasiennya baru saja kejadian stroke-nya, stroke iskemik, stroke hemoragik, tensinya sudah naik, nadinya sudah turun. Di mana tensi naik, nadi turun itu adalah ciri bahwa tekanan intrakranialnya mau naik. Oke, berarti diagnosisnya apa yang tepat untuk pasien ini? Udah ketemu? Nadia. Nadia Ekawati, udah ketemu? So, kira-kira diagnosisnya yang mana? Ya, Bu. Kalau yang neurovaskuler, saya nemunya yang risiko disfungsi neurovaskuler perifer. Perifer, memang dia di perifer masalahnya. Kan diagnosisnya banyak, Neng. Coba sebacain. Ada konfusi, macam-macam kan? Lutfia punya buku nggak, Lutfia? Dwi Anggra ini punya buku nggak? Ada, Ibu. Ayo dibuka, masing-masing dibuka di sub yang neuro. Ayo dipilih di situ. Apa diagnosis yang tepat untuk pasien ini? Ya Allah. Ibu izin menjawab. Ya. Ini bukan Gimana? Bu, penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Ya, betul. Kenapa kau bisa diangkat diagnosis itu coba? Karena tanda mayornya dia sakit kepala, pola nafas
irreguler, tekanan darahnya meningkat, Nadinya, tingkat kesadarannya menurun, nadinya naik apa turun? nadinya turun. Nadinya turun. Ya, jadi kan kenapa kira-kira kalau dari gejala udah cocok nih, cocok bahwa bisa diangkat diagnosis itu. Tapi secara patofisiologi, kira-kira kenapa kok kita bisa mengangkat diagnosis itu ya? Kira-kira gimana penyebabnya? Yuk, secara patofisiologi, kenapa kok bisa diangkat diagnosa itu gitu? Ya tadi, karena pada pasien dengan stroke, ini kan pasiennya stroke-nya stroke hemoragik gitu kan. Nah, pada pasien stroke hemoragik itu beresiko sekali tekanan intrakranialnya meningkat kan gitu. Ya, dengan ciri bahwa tekanan intrakranialnya sudah mau naik gitu. Kenapa bisa meningkat tekanan intrakranialnya? Ya karena pembuluh darahnya pecah. Yang menjaga tekanan intrakranial itu tetap bagus, ya pembuluh darah, otak, kemudian cairan cerebrospinalis, kemudian otak dan tulang tengkoraknya, kan itu yang menjaga. Sekarang salah satu dari yang menjaga tekanan intrakranial itu pecah pembuluh darahnya, ya otomatis dia akan meningkatkan tekanan intrakranial, kan gitu. Ya, jadi diagnosis yang pertama yang kelompok angkat kan resiko ya. Nah, itu kalau menurut saya kurang tepat gitu. Yang lebih tepat adalah yang penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Gitu Tegar. Jelas Tegar? Tegar. Iya, Bu. Ya, oke. Silakan kelompok dijawab. Posisi semivolar. Bu, saya ingin menjawab lagi pertanyaan dari Afifa Nuraini kalau nggak salah. Ya, boleh. Yang volar ya. Ya. Ya, silakan. Jawabannya itu peningkatan intrakranial akan menyebabkan herniasi ke arah batang otak, sehingga mengakibatkan gangguan pusat pengaturan organ vital, yaitu gangguan pernafasan, kardiovaskuler, dan kesadaran. Jadi oleh karena itu peningkatan intrakranial merupakan kegawat daruratan yang harus diatasi dengan segera. Nah, salah satu penata laksanaannya tuh penurunan peningkatan intrakranial adalah dengan mengatur posisi kepala elevasi 15 hingga 30 derajat. Untuk meningkatkan venous drainase dari cerebral ke jantung. Nah, elevasi kepala 15 sampai 30 derajat itu aman sepanjang tekanan perfusi cerebral dipertahankan lebih dari 70 mm air raksa dengan melihat indikator MAP-nya. Oke. Jadi pertanyaannya tadi mau dikasih posisi semivolar. Benar nggak tuh kalau dikasih posisi semivolar di saat kondisi yang sekarang? Nah, kira-kira benar nggak? Menurut saya enggak, Bu, karena diagnosanya juga udah salah. Ya. Salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan pada diagnosis penurunan kapasitas adaptif intrakranial adalah posisi pasien. Posisi pasiennya kita harus atur. Posisi yang seperti apa? Posisi yang 30 derajat head up. Artinya yang kita naikkan adalah kepala tempat tidur, bukan kepalanya pasien. Kepala pasien kita naikin pakai bantal, ya itu bisa menekuk gitu ya. Jadi yang kita naikin adalah kepala tempat tidur 30 derajat.
Gitu kaitannya dengan posisi tadi gitu. Ya. Paham ya? Oke. Bagaimana Afifah? Ya, Ibu, sudah terjawab. Oke. Lanjut ke pertanyaannya Lisda. Apa datanya bahwa pasien dikatakan stroke? Yo, silakan. Ibu mau izin menjawab. Silakan. Tanda-tandanya itu tadi tidak sadarkan diri saat di jalan. Nah, sesampainya di rumah sakit ia telah siuman, pasiennya mengatakan kepalanya pusing dan badannya juga lemas. Nadinya tadi tangan kanan darah naik, nadinya menurun, terus napasnya irregular. Terus pasien mengeluh sulit menggerakkan lengan kanan dan kaki kanan. Terus pasien mengatakan penglihatan kabut. Itu tanda stroke. Tapi jangan lupa ya, harus ditambahkan tanda pastinya. Ya, baik. Pada saat pasien di prahospital, tanda dia stroke ada 3 kan? Yang pertama, pasiennya tidak bisa bicara. Yang kedua, pasiennya mulutnya mencong, yang tidak simetris. Yang ketiga, pasiennya tidak bisa mengangkat tangan. Itu ciri di prahospital. Kalau kita menemukan pasien di prahospital sebelum masuk ke hospital seperti itu tandanya, maka kita harus langsung bawa pasien tersebut ke rumah sakit. Di rumah sakit itu nanti akan dilihat kesadarannya, status neurologisnya, yang pasti akan diperiksakan CT scan kepala. Karena CT scan kepala itu menjadi gold standar, harus dilakukan CT scan kepala untuk mendiagnosis pasien. Begitu sudah dilakukan CT scan kepala, nanti akan dicek laboratorium. Cek laboratorium itu untuk mengetahui faktor resiko. Itu. Jadi tanda pasti bahwa pasien stroke apa aja? Yaitu tadi ya hasil CT scan-nya ada. Itu tanda pastinya. Oke. Jelas ya? Jelas, Lisda. Oke, kemudian yang Alia, silakan pertanyaan Alia. Dijawab. Ibu Lutfia boleh menjawab pertanyaan dari Alia? Boleh, silakan. Baik, saya Lutfian Rasa Rahmatika ingin menjawab pertanyaannya dari Alia. Pertanyaannya itu yang ada di slide ketiga tadi itu ada stroke non hemorrhagic sama ada dibagi menjadi 2, stroke embolik sama stroke trombotik. Nah, tolong dijelasin perbedaan stroke embolik dan stroke trombotik. Nah, stroke emboli ini yaitu bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam jantung atau pembuluh arteri besar yang terangkut menuju otak. Kalau yang stroke trombotik ini bekuan darah atau plak yang berbentuk di dalam pembuluh arteri yang mensuplai darah ke otak. Alia, apakah dapat dimengerti? Ya, terima kasih Rahma. Baik, sama-sama. Oke. Kayaknya udah kejawab semua ya. Silakan temennya kalau ada yang masih mau ditanyakan. Mau ditanyakan lagi enggak? Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Udah jelas? Nah, untuk intervensi ya, coba lihat intervensinya deh. Ini intervensi rujukannya dari mana? Oke. Ini contoh ya, contoh aja untuk diagnosis. Oke, Anda kayaknya sudah menggunakan SDKI. Perfusi, tujuannya perfusi cerebralnya bagus. Kriteria hasilnya Anda lihat dari situ juga ya. Ya, kriteria hasilnya kan ada di SLKI-nya.
Kemudian tindakannya manajemen peningkatan intrakranial. Ya. Nah, yang penting Anda harus tahu ini, misalnya monitor CVP. Apaan sih CVP? Barang apaan itu gitu? Central venous pressure. Apaan lagi itu? Nah, ya. Jadi jangan main ditulis saja, tapi Anda nggak ngerti barangnya. Ya minimal dicari bentuknya seperti apa sih, baru dibaca-baca kegunaannya buat apa sih, indikasi penggunaannya untuk pasien yang seperti apa sih gitu. Ya, monitor ICP, intrakranial pressure. Nah, dikontrolnya pakai apa ICP gitu ya. Nah, yang gitu-gitu bahasa-bahasa seperti ini harus Anda pahami ya. Jangan bisa menulis tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Oke, jadi betul ya diambilnya intervensinya dari psiki plus aktivitasnya. Oke, tadi pasiennya coba lihat di pengkajian. Tensinya tadi berapa? 160 per? Tensinya berapa? 160/90, Bu. Perlu diturunin nggak tuh? Perlu, Bu. Kenapa? Kan dia ngidap hipertensi, Bu. Terus? Lebih buruk lagi. Apalagi alasannya? Saya udah kasih materi tentang stroke-nya belum sih? Neng, 5A, si pen. Cara menghitung MAP gimana? Perasaan baru minggu lalu kasih. MAP yang itu bukan Bu, yang apa? Pistol plus 2 kali dari diastol dibagi 3. Dibagi 3. Sistol ditambah 2 kali diastol dibagi 3. Oke, sekarang coba hitung berapa MAP pasien. Tensinya 106 berapa? 100 berapa? 160/90. Oke, coba dihitung. MAP-nya berapa? Berapa MAP-nya? Iya, Bu. Ayo, berapa MAP-nya? Ayo, Neng, berapa MAP-nya? 13 ya, Bu. 113, betul. Ya. Nevia, dapat nggak 113? Ada yang bingung? Hitungnya. Widi, berapa dapatnya? Iya, Ibu, sama. Sama. Oke, pada bisa berarti ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian keluhan yang lain pasien apa tadi? Kelemahan ya? Ada kelemahan atau gimana tadi kasusnya? Halo? Lanjut, pengkajian lanjutnya. Sulit menggerakkan lengan. Oke, sulit menggerakkan lengan kanan dan kaki. Nah, pengkajian lanjut kalau pasien merasakan sulit menggerakkan lengan, ya tangan dan kaki, maka kita harus ukur kekuatan ototnya. Kita harus ukur rentang geraknya. Misalnya, pasien nggak bisa ngangkat tangan, tapi bisa ngegeser doang. Ngegesernya itu sampai mana? Sehingga kita pastikan rentang geraknya. Gitu, ya.
Nah, itu data untuk betul mobilitas fisik. Jadi jangan sampai kita tahu nih pasiennya tidak bisa menggerakkan tangan, pasiennya mengalami kelemahan, kekuatan ototnya sekian, diagnosisnya bingung. Atau kebalikan, Anda bisa mengangkat diagnosa mobilitas fisik gitu ya, gangguan mobilitas fisik. Tapi datanya tidak mendukung. Artinya apa? Yang datanya yang harus ada aktivitasnya sampai di mana nih pasien, rentang geraknya, berapa kekuatan ototnya. Nah, itu harus ada tanda itu sehingga kita bisa mengangkat diagnosa itu gitu. Gitu. Terus pasiennya dari hipertensi. Faktor resikonya kelompok. Pasiennya faktor resikonya apa? Halo? Halo? Halo, suara saya terdengar nggak? Iya, Ibu, terdengar, Bu. Nah, terdengar. Kalau terdengar, coba direspon. Direspon dong. Berapa pasiennya faktor resikonya apa nih kelompok? Halo. Hipertensi, Bu. Hipertensi. Bagaimana ceritanya orang hipertensi bisa terkena stroke? Ayo, gimana ceritanya? Perasaan Ibu kemarin udah cerita deh. Karena tensinya tinggi, Bu. Karena tensinya tinggi, terus? Terus apa lagi? Menyebabkan pembuluh darah perifer meningkat, Bu. Tekanan pembuluh darah perifer meningkat, terus? Menyebabkan tekanan ke otak jadi tinggi, Bu. Tekanan intrakranialnya meningkat. Iya, Bu. Nah, terus akibatnya? Akibatnya stroke hemoragik karena terjadi perdarahan. Oke, bisa. Ya. Oke, apalagi yang mau dibahas? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, lanjut ke cedera kepala. Baik, Ibu. Ditutup dulu atau lanjut ke asuhan keperawatan cedera kepala, Ibu? Lanjut aja. Baik. Bu Vita ditampilkan asuhan keperawatan cedera kepala. Baik, teman-teman. Kita lanjut ke asuhan keperawatan cedera kepala yang disusun oleh kelompok 4 juga. Untuk pematerinya, Ibu yang menentukan atau bagaimana, Ibu? Ya. Saya minta Eka. Baik, untuk Eka Wisnu, dipersilakan untuk membaca materi. Ya, Ibu. Ya, ini langsung ke definisi atau langsung ke askepnya, Bu?
Terus Untuk kita mungkin bisa langsung di slideshow. Ya udah baik Wisnu lanjut. ya, baik. Kasus pada tanggal 30 November 2021 pukul 18 WIB, Nyonya A datang ke IGD dengan keluhan hidung berdarah. Pasien sempat pingsan saat kecelakaan, bengkak di belakang kepala bagian kanan, lecet di batang hidung. Pada saat dilakukan pengkajian pada tanggal 4 Desember 2021, pasien mengatakan sudah hari kelima dirawat di ruang melati lantai 2. Pasien mengatakan nyeri bagian kepala belakang, nyeri seperti ditusuk-tusuk, skala nyeri 4. Pasien mengatakan tidur tidak nyenyak. Mata pasien tampak cekung, tidak tidur siang selama 3-5 jam, sedangkan malam hari hanya 2-4 jam. Karena nyeri pada kepala bagian belakang tersebut sering dirasakan pada malam hari. Tanda-tanda vitalnya ada tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius. Next. Pengkajian identitas pasien. Inisial nama pasien Nyonya A. Tepat tanggal lahir Bekasi 1 Februari 1958, usia 63 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Kenangan nomor 3. Next. Pemeriksaan fisik. Tingkat kesadaran, kompos mentis. Eka. Ya, Ibu. Ya, Ibu izin ke toilet sebentar ya. Oh iya, Ibu, baik, Bu. Bisa lanjut. Teman-teman, bukannya sama ibunya disuruh lanjut aja? Iya, Rahma tadi disuruh lanjut. Wisnu. Jadi dilanjut aja? Iya, iya, Nu. Takutnya ibunya ntar itu. Udah lanjut aja. Lanjut, pemeriksaan fisik, tingkat kesadaran kompos mentis, GCS 4 V5M6 sama dengan 50 kg. Keadaan umum kompos mentis, tanda-tanda vital, tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhu 30 kali per menit.
Suhu 36 derajat Celcius. Next. Data fokus, ada data subjektifnya. Pasien mengatakan nyeri pada kepala bagian belakang. Pasien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk. Skala nyeri 4. Pasien mengatakan tidur tidak nyenyak. Data objektifnya, pasien tampak meringis, pasien tampak lemas, mata pasien tampak cekung, skala nyeri 4. Tekanan darah 120 per 70 mmHg, respirasi 22 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Next. Analisa data. Data subjektif, pasien mengatakan nyeri pada kepala bagian belakang, pasien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk. Data objektifnya, pasien tampak meringis, skala nyeri 4, tekanan darah 20 per 70 mmHg. Masalah nyeri akut, etiologinya agen pencedera fisik. Next. Data subjektifnya, pasien mengatakan kurang tidur, pasien mengatakan badannya terasa letih. Data objektifnya, mata pasien tampak cekung, masalah gangguan pola tidur, etiologi kurang kontrol tidur. Next. Diagnosis keperawatan, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik dengan ditandai tampak meringis. Gangguan pola tidur berhubungan dengan kurang kontrol tidur dibuktikan dengan mengeluh sering terjaga. Next. Diagnosa nyeri akut berhubungan dengan pencedera fisik ditandai dengan tampak meringis, kriteria hasil dan tujuan. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2 kali 24 jam, maka nyeri akut membaik dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun. Intervensi, observasi. Identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur. Edukasi, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Kolaborasi, pemberian analgetik jika perlu. Rasional, observasi, untuk mengetahui skala nyeri yang terdapat pada pasien, untuk mengetahui respon nyeri pada pasien, untuk mengetahui skala nyeri pada pasien. Terapeutik, untuk mengurangi nyeri pada pasien. Edukasi, untuk mengistirahatkan pasien. Kolaborasi, untuk mengetahui pemicu nyeri pada pasien, untuk meredakan rasa nyeri pada pasien. Next. Diagnosa yang kedua, ada gangguan pola tidur berhubungan dengan kurang kontrol tidur ditandai dengan mengeluh sering terjaga. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2 kali 24 jam, gangguan pola tidur membaik dengan kriteria hasil, kesulitan sulit tidur menurun, keluhan sering terjaga menurun, keluhan tidak puas tidur menurun, keluhan istirahat tidak cukup menurun. Observasi, identifikasi pola aktivitas dan tidur, identifikasi faktor pengganggu tidur, identifikasi obat tidur yang dikonsumsi. Terapeutiknya, batasi tidur siang jika perlu, tetapkan jadwal tidur rutin, lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan. Edukasi, jelaskan pentingnya tidur selama sakit, anjurkan menempati kebiasaan waktu tidur. Observasi, agar pasien memiliki kualitas pola tidur pada pasien, untuk mengetahui kualitas tidur pasien, untuk mengetahui kualitas hidup pasien. Terapeutiknya, untuk mengoptimalkan kualitas tidur pasien di malam hari, agar pasien mampu mempertahankan kualitas tidur yang baik. Untuk mengetahui tingkat kenyamanan pada pasien. Edukasi agar pasien mengetahui kualitas dan waktu tidur. Next. Implementasi dan evaluasi. Diagnosa. Yang pertama, ada nyeri akut berhubungan dengan pencedera fisik ditandai dengan meringis. Implementasi, observasi, mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi respon nyeri nonverbal, mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Terapeutik, memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, yaitu dengan cara teknik tarik nafas dalam.
memfasilitasi istirahat dan tidur. Edukasi penyebab periode dan pemicu nyeri, menjelaskan strategi meredakan nyeri. Kolaborasi, mengkolaborasikan pemberian analgetik jika perlu. Evaluasinya, yang S, pasien mengatakan nyeri pada kepala bagian belakang, sebelah kanan sedikit berkurang, dan nyeri seperti ditusuk-tusuk. Yang O, pasien tampak meringis karena nyeri, skala nyeri 4. A-nya, masalah belum teratasi. P, yaitu intervensi dilanjutkan. Next. Diagnosa kedua, gangguan pola tidur berhubungan dengan kurang kontrol tidur ditandai dengan mengeluh sering terjaga. Observasi mengidentifikasi pola aktivitas dan tidur, mengidentifikasi faktor pengganggu tidur, mengidentifikasi obat tidur yang dikonsumsi. Terapeutiknya membatasi tidur siang jika perlu, menetapkan jadwal tidur rutin, melakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan. Edukasi menjelaskan pentingnya tidur selama sakit, menganjurkan menepati kebiasaan waktu tidur. Yang S, bagian rasional. S, pasien mengatakan pola aktivitas dan tidur sudah membaik. Yang O, pasien tampak sudah dapat tidur dengan nyaman. Yang A, masalah teratasi. Yang P, intervensi dihentikan. Sekian presentasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Wisnu. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi dari asuhan keperawatan cedera kepala? Atau ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, Yuk, stop share dulu. Kemudian silahkan buka kameranya. Ya, silahkan yang mau ditanyakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Yuk, silahkan. Ibu Asifah Rahma izin bertanya ke kelompok. Tadi di Boleh. diagnosa 2 itu kan ada jelaskan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur. Itu diintervensi. Maksudnya seperti apa ya? Kalau terapeutik artinya intervensi keperawatan ya, bukan kolaborasi. Kalau kolaborasi itu terapi boleh ya. Ya, ada lagi pertanyaannya? Silakan. Kalau enggak dijawab dulu. baik untuk kelompok, kalau ada yang ingin langsung dijawab, bisa langsung dijawab. Ayo, silakan. Untuk Sipa, pertanyaannya bisa diulang lagi nggak? Bisa, Rahma. Tadi kan di PPT itu ada yang di intervensinya. Jelaskan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, nafas dalam, dan fasilitasi istirahat dan tidur. Itu maksud fasilitasi istirahat dan tidurnya seperti apa? Begitu, Rahma. Jelas nggak? Baik. Terima kasih, Rahma. Ayo, silakan.
Ayo dijawab. Ada yang bisa jawab? Kelompok? Jawab aja nggak apa-apa, salah, betul kan lagi proses belajar. Berani mengungkapkan pendapat. Ayo. Siapa yang belum ngomong? Nevia. Nevia Wardah. Ayo, kalau nggak Tania. Ada nggak Tania? Iya, Bu, saya. Ayo dijawab, nih. Nah, saya mau coba jawab ya, Bu. Manajemen nyeri farmakologis merupakan strategi penyembuhan nyeri tanpa menggunakan obat-obatan terapi pada perilaku nyeri. Di situ terdapat beberapa manajemen farmakologis, antara lain itu teknik relaksasi, distraksi mesis, terapi esen panas, stimulasi saraf, hipnotis, dan lain-lain. Seperti apa contohnya? Teknik non-farmakologis seperti apa contohnya? Teknik relaksasi, Bu. Ya, for sleep breathing misalnya ya. Oke, apalagi? Udah pertanyaannya? Jadi teknik non-farmakologis ya, itu kita bisa berikan sama pasien kalau pasiennya skala nyerinya hanya sedang ya, sedang ke bawah ya. Kalau dia sudah berat, skala nyerinya sudah berat itu kita udah nggak bisa kasih dengan teknik keperawatan. Ya, tapi itu sudah dengan obat-obatan gitu. Jadi kalau skala nyerinya masih 1 gitu ya sampai ke 6 itu kita masih bisa pakai teknik distraksi gitu ya. Oke, yuk lanjut, pertanyaannya ada lagi nggak? Terbayang nggak diagnosisnya apa tadi? Nyeri ya yang diangkat. Nyeri karena pasiennya sudah hari ke-5 kalau nggak salah ya. Ya kan? Pasiennya dirawat sudah hari ke-5. Sudah nyeri juga kayaknya nggak terlalu nyeri karena hemodinamiknya semua udah stabil. Kalau saya lihat sih semua kondisinya udah stabil. Kalau udah stabil kayak gitu pasien dipulangin aja. Itu udah nggak apa-apa, udah bagus. Itu. Benar nggak hari ke-5 pasiennya? Halo? Iya, Bu. Benar ya, hari ke-5 ya? Udah nggak ada keluhan apa-apa kan pasiennya? Ya. Oke. Gimana? Sudah jelas kah kasusnya? Sudah? Ada yang mau didiskusikan lagi? Teman-teman, apakah ada yang ingin mau didiskusikan lagi? Ibu, sepertinya sudah tidak ada, Bu. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Sudah jelas semua. Sudah? Oke, kalau sudah tidak apa-apa, berarti kan untuk di kelas ini topik saya sudah selesai ya. Untuk di kelas tinggal di kelas A, berarti ada skill lab-nya ya. Ya, nanti tinggal kita skill lab, mudah-mudahan kita masih sehat gitu ya, bisa ke kampus untuk belajar tatap muka. Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, saya kira cukup pembahasan kita. Saya tutup
dengan kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, saya moderator kelompok ingin menutup. Boleh? Oh iya, silakan. Sorry. Baik, terima kasih teman-teman dan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi absennya di e-learning. Oh, ini 45, 48. Berarti ada 4 orang yang nggak hadir ya? Siapa yang nggak hadir? Bisa disebutkan? Siapa yang nggak hadir? Jessica, Ade Tausi Rizky, Putri Andani, Bu. Satu, pelan-pelan. Jessica. Jessica nama panjangnya siapa? Jessica Permata Sara. Bentar kok. Oh, adanya Jessica Jainas. Iya, Bu, itu. Oke, terus? Ade Tausi Rizky. Ade Tausi Rizky. Siapa lagi? Tadi? Putri Andani, Bu. Putri Andani. Oke, satu lagi siapa? Kan semuanya 48. Ini yang hadir 45 sama saya. 4. Berarti ada 4 orang, baru 3 orang tadi. Satu lagi siapa? Jessica kan nggak ada. Mau Lydia ada? Mau Lydia Zahrani ada? Halo. Di Zoom. Di Zoom ada? Hadir. Kalau nggak nyaut sama saya nggak di absen, Neng. Eka Wisnu ada tadi ya. Ubaidillah? Ada, Bu. Ubaidillah ada, Bu. Ya, Ade tahu tadi nggak ada. Dia Safa Sekar Rarum. Saya, Bu, hadir. Ya, absen, Neng. Kalau nggak kamu nggak Ibu absen. Ibu, saya sudah absen. Oh, gitu. Oke. Sebentar kalau gitu. Saya cek. Sudah absen. Dini Aulia Rahmah. Nggak ada. Dini Aulia Rahmah. Nggak ada ya. Di Zoom ada, Bu. Ya, nggak nyaut, biarin aja. Zihan Fauziah Hidayah. Zihan Fauziah Hidayah. Ada. Di Zoom ada, tapinya nggak nyaut. Ya kemana? Jangan-jangan tidur. Tegar. Oh, Tegar tadi ada ya. Ya, Bu, hadir, Bu. Kenapa kamu nggak absen? Ya, Bu. Belum ini mau di absen, Bu. Absen dong. Ade Tausin kan nggak ada. Jessica juga tidak ada. Ya, oke, kalau gitu. Baik. Sudah masuk 44, yang tidak hadir 4. Ya, baik, kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, saya akhiri pertemuan kita. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Ya, izin keluar ya. Iya, Bu. Maaf, Bu.